Sahabat pendidikan karakter, apakah masyarakat sudah diberi peranan yang memadai di dalam draft RUU Sisdiknas versi Agustus 2022? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, masyarakat memiliki peranan penting di dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pendidikan nasional. Terlebih, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, masyarakat sudah bergotong royong berpartisipasi di dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Draft RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan berbasis masyarakat. Ada konsep yang berbeda ketika pemerintah membahas tentang peranan dan partisipasi masyarakat di dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan ini terkait dengan definisi dari pendidikan berbasis masyarakat. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 1 nomor 16, di situ jelas disebutkan ada definisi tentang pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi, di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang berlaku sekarang, pendidikan berbasis masyarakat diakui keberadaannya, bahkan dijelaskan di dalam definisi pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini berbeda dengan draft RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 yang sama sekali tidak berbicara tentang pendidikan berbasis masyarakat. Alih-alih berbicara tentang pendidikan berbasis masyarakat, draft RUU Sisdiknas pada pasal yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan definisi hanya mendefinisikan tentang kata masyarakat. Di dalam ketentuan umum pasal 1 nomor 17 dijelaskan tentang apa itu definisi masyarakat. Masyarakat adalah warga negara non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Jadi ada dua perbedaan. Dalam undang-undang yang berlaku sekarang, definisi pendidikan berbasis masyarakat ada di dalam ketentuan umum. Sedangkan di dalam draft RUU yang sekarang, definisi pendidikan berbasis masyarakat tidak ada, digantikan dengan definisi masyarakat. Namun demikian, di dalam batang tubuh RUU secara eksplisit dijelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat, di mana masyarakat juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan. Pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan demikian. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas saat ini yang dijelaskan hanya pendidikan berbasis masyarakat itu hanya pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tetapi di dalam pasal 15 sudah eksplisit dijelaskan bahwa kalau toh masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan ini sudah dikunci sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Saya rasa pasal ini sudah tepat, lebih eksplisit. Justru diberi koridor sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Lalu kemudian pada pasal 15 ayat 2 dijelaskan bagaimana masyarakat itu punya hak dan peranan. Di situ dikatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara perorangan atau kelompok. Jadi, yang ingin difokuskan di sini adalah masyarakat memiliki peranan untuk dilibatkan, berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dan di sini disebutkan bahwa peranan ini bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok.
Terkait dengan peranan dan partisipasi masyarakat ini, sebenarnya Undang-Undang Sisignas yang sekarang ini berlaku lebih eksplisit menjelaskan tentang peranan masyarakat, terutama pada pasal 54. Pasal 54 ayat 1 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, maka sebenarnya deskripsi tentang peranan dan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam draft RUU saat ini. Karena di dalam draft RUU yang ada hanya ada peran serta perseorangan dan kelompok. Sedangkan di dalam pasal 54 undang-undang sekarang ini, itu ada keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Jadi, definisi di undang-undang Sisignas yang saat ini ada, itu malah lebih lengkap. Lalu, yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Jadi ini sungguh-sungguh masyarakat di dalam undang-undang yang berlaku saat ini sungguh-sungguh dilibatkan sebagai sumber, lalu kemudian mereka yang melaksanakan dan juga mereka punya hak karena mereka juga pengguna hasil pendidikan. Baru kemudian pada ketentuan ketiga disebutkan bahwa ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, di dalam Undang-Undang Sisignas nomor 20 tahun 2003 pendidikan berbasis masyarakat itu dideskripsikan norma-normanya secara lebih jelas. Pada pasal 55 ayat 1 disebutkan, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ini yang ayat 1. Pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat itu tata cara penyelenggaraannya diatur melalui standar nasional pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, jadi kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang 2003 dan draft RUU saat ini membahas tentang peranan masyarakat atau pendidikan berbasis masyarakat, itu memiliki beberapa perbedaan yang fundamental. Di dalam RUU ini, peran serta masyarakat di dalam bidang pendidikan dibatasi pada dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, sehingga masyarakat tidak bisa mengadakan atau menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Draft RUU yang sekarang ini menyederhanakan peranan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan hanya pada dua kelompok, yaitu perorangan dan kelompok. Sedangkan di dalam Undang-Undang Sisignas yang saat ini berlaku, terutama pasal 54 ayat 1, itu dijelaskan bagaimana peranan serta masyarakat dalam pendidikan itu meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan di dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Karena itu menurut saya, apa yang ada di dalam Undang-Undang Sisignas sekarang itu sudah cukup detail dan lengkap mengatur seluruh pemangku kepentingan yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka partisipasi untuk mengembangkan pendidikan nasional. Karena itu sebaiknya pasal 54 ayat 1 di dalam Undang-Undang Sisignas saat ini itu tetap dipertahankan karena menurut saya di sini memberikan jaminan pada kelompok-kelompok yang lebih luas, yang lebih terspesifikasi seperti keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan mutu pelayanan pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif.
Tanya Pak Doni saja.